silakan. Yuk, silakan duduk. Wah, senja-senja ini. Iya Bu, Iya. maaf ya mengganggu Bu. Ada apa? Nggak apa-apa. Pas lagi ini. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Cece atau Nur Hasanah ya. Oh iya. Mbak. Dengan Mbak Bidan siapa Cece. ini? Hah? Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Pupus. Oh, Mbak Pupus. Iya. Hmm. Kenapa ini Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Apa ini? Mana ya? Sebenarnya nggak enak Bu mau ngomong gini, tapi ya saya percayalah sama Bu Bidan ya kan mau konsultasi. Jadi saya ini mau nikah nih ya kan Bu. Cuma kalau dari saya sendiri ya pengennya tuh setelah menikah langsung punya anak, karena usia saya kan udah 30-an nih Bu. Jadi pengennya langsung punya anak. Nah, ada nggak sih pemeriksaan Bu? Karena masing-masing nih si suami juga calon suami mau langsung punya anak. Iya. Jadi biar sama-sama enak nih, ada nggak pemeriksaan untuk suburan kami nih, nah supaya nanti baik. pada saat menikah ya bisa Baik. direncanakan. Iya, baik. Sebentar. Karena ini pembicaraannya agak privasi. Saya tutup dulu pintu ya. Oh iya Bu, Oke. benar. Saya Tutup dulu maghrib. Tutup aja, ya tutup Bu. Nah, maghrib kan Bu. ya. Oke, saya tutup pintunya dulu Bu Hanum ya. Ya. Tipus ya supaya lebih privasinya kita kan. Oke. Ya Bu. Jadi gini, pemeriksaan ada beberapa pemeriksaan yang kita bisa lakukan sederhana di rumah untuk mengetahui masa subur, Mbak Pupus ya. Bisa yang ada yang kita lakukan sendiri, ada yang harus kita lakukan di laboratorium. Oh, ya, salah satunya untuk di pemeriksaan di laboratorium itu ada dua, biasanya pemeriksaan sperma sama pemeriksaan tes sperm. Nah, untuk pemeriksaan sperma sendiri nanti dilakukan pada laki-laki biasanya di laboratorium tertentu bisanya ya. Nanti dari nggak semua ya Bu ya. Kalau nggak puskesmas bisa, belum bisa. Bu? belum bisa. Oh, Jadi iya. ada standar tertentu dan dia ada ruangan khusus kok nanti. Jadi Oh, iya. pemeriksaan sperma itu yang dicek itu bukan cuman jumlah spermanya aja, tapi apakah sel spermanya itu bagus ya kan. Kemudian ada yang bergerak bagus atau tidak, jumlah spermanya berapa juta, normalnya itu kan ada Bu standar-standarnya ya. Biasanya dilakukan di laboratorium dengan ada ketentuan, biasanya dilarang senggama dulu selama beberapa hari. Nah, nanti metodenya dikeluarkan di sana dengan cara masturbasi. Biasanya ada ruangan terkhusus kok Bu. Oh, Tapi iya. dengan kesepakatan dengan Ya, calonnya dulu nanti ya. sampaikan, Itu Bu. biasanya Iya. para laki-laki itu agak susah, tapi kalau sama-sama berkeinginan segera punya momongan biasanya Ya. sih insya Allah mau ya Bu ya. Iya, iya. Kemudian suaminya tidak ada berpotensi yang mengganggu sperma itu biasanya kalau merokok, mohon maaf, bekerja di yang lingkungan yang sering berhadapan dengan benda Sih, Bu, nggak panas, merokok. celananya terlalu ketat, peminum alkohol, begadang Kerja kantoran sih Bu, biasa Oh, aja. iya, Ya pola soalnya- hidup biasa sih. Nah, kalau seperti itu kan bisa nanti mempengaruhi hasil sperma. Oh, iya. Jadi saya informasikan dulu ya. Kemudian nggak pernah pakai obat-obat yang tidak diketahui kayak hormonal, obat. Oh enggak pernah. Ada tuh biasa. pembesar otot, biasianya kalau orang nge-gym nggak ada ya Bu suami ya. saya Kemudian enggak minum macam, calon suami enggak minum macam-macam. oh iya, tidak ada terpapar radiasi bahan kimia juga ya. Kerja kantoran aja Bu. Oh iya. Kemudian metode pemeriksaan yang selanjutnya adalah suhu basal. Apa itu, Pada Bu? suhu basal itu suhu yang pada saat kita masa subur diukurnya Bu. Nah, normalnya di saat masa subur suhu tubuh kita itu akan mengalami peningkatan. Kalau lagi tidak subur, suhu itu sekitar 35 sampai 36,5. Nah, kalau masa subur akan ada peningkatan. Cara ngukurnya gampang. Agak meriang gitu ya. Iya, biasanya. cara ngukurnya gampang kok Bu. Jadi Nah. beli aja, Ibu kalau ada termometer di rumah ya, dilakukan saat bangun tidur. Jadi bangun tidur Ibu nggak boleh turun dulu aktivitas dari tempat tidur. Jadi termometernya udah di samping tempat tidur. Ibu langsung ngukur. Oh, jadi nggak boleh kesana kemari dulu Bu, Iya, ya. Nggak nanti boleh- mempengaruhi nggak boleh masak soalnya. dulu ya. Iya, apalagi nanti masak. terpapar suhu kompor dong Bu ya. Apalagi masak. Pokoknya bangun tidur Ya. langsung cek suhunya, dilakukan selama 5 menit untuk penggunaan termometernya Oh, oke, Bu. ya. Kemudian kenapa sih supaya ini kan pemeriksaan sederhana yang bisa Ibu lakukan di rumah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penghitungan masa subur. Dengan menghitung masa subur kan harapannya masa subur jadi bisa senggama terencana ya. Cara menghitung masa subur kalau gampangnya hari ke-10 haid, mamanya Ibu tanggal 1 haid nih, hari ke-10 sampai ke-17 itu ada salah satu masa suburnya. Nah, paling gampangnya gitu. Atau Jadi kalau tanggal 1 tanggal 10-nya ya saya. masa boleh suburnya. berhubungan, iya boleh berhubungan 2 hari sekali sampai dengan hari ke-17 haidnya, atau dari tanggal
12 sampai 16 hari sebelum haid yang akan datang itu ada masa subur. Tapi ini hubungannya setelah nikah ya Bu Ya ya? iya dong, nggak mungkin saya nyarankan kalau Oh, sebelum iya, iya, nikah. iya. Kemudian, nah kemudian nanti pengukuran itu ibu siapkan catatan ini, kita observasi dulu nih. Kemudian setelah dilakukan nyambung yang tes pemeriksaan suhu tadi ibu ya, nggak cuma tes gitu aja. Nanti iya. setelah diketahui suhunya, ibu catat nih, kita awasin observasi siklusnya ya. Nanti akan Iya. ketahuan hari keberapa ini ibu ternyata masa suburnya, bisa ketahuan di situ ya. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan lendir serviks ya. Pemeriksaan lendir serviks ini biasanya kalau kita mau haid itu kan produksi lendir agak banyak ya, keputihan gitu ya, Bu, iya, ya? lembab ya, lebih lembab. Iya. Nanti kalau masa subur pun juga akan seperti itu Bu ya. Karakter lendir serviks yang biasanya di masa subur itu biasanya dia lebih kental dan lebih memanjang ya. Kemudian caranya gimana? Nanti pernah saya Bu cebok itu, terus saya kayaknya panjang. iya, lebih memanjang, lebih mulur ya, lebih Oh. elastis gitu. Bedanya kalau itu biasanya kemungkinan di masa subur Bu. Jadi kalau dia lendirnya nggak masa subur, dia lebih mudah putus, gampangnya gitu ya. Kemudian caranya dilakukan sebelum kencing dan sesudah kencing dilap dulu pakai tisu ya, jadi tidak tercampur lendirnya. Iya. Kemudian yang pemeriksaan yang selanjutnya adalah tes form. Tes form ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan di laboratorium ya. Tes form Jadi ini gimana itu Bu? Apa yang dites itu? tes form ini yang dicek lendir serviksnya, lendir Sama dari ya? jalan lahirnya. Iya, tapi biasanya dilakukan di laboratorium, lendirnya itu dioles di objek gelas gitu Bu. Nah nanti dicek apakah ada struktur daun pakis yang pas lendirnya itu. Jadi nanti orang labnya yang lihat kan Bu Iya, ya? nggak bisa kita sendiri iya. ya. Saat ovulasi lendir serviks akan menjadi sangat jernih dan kalau kekuningan. Kemudian apakah dari tes form ini juga bisa ketahuan apakah ada infeksi atau tidak. Nah, konsentrasi garam atau NaCl itu terlihat di tes form ini. Kalau dia ovulasi konsentrasi darahnya tinggi, dia membentuk gambaran daun pakis gitu Bu. Baru tahu saya. Ya, kemudian yang tes selanjutnya adalah uji pasca senggama untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa untuk menyerbu lendir serviks. Lendir serviks kalau lendirnya agak banyak tebal kan sperma harus gesit nih. Berarti ini pemeriksaan setelah menikah ya Bu Iya, ya? jadi setelah kumpul 2 jam, kalau ibu berkenan ya gitu 2 jam, kalau laboratorium diambil lendir serviksnya, dicek di situ kan ada kadar spermanya. Nah, dilihat nanti biasanya dilakukan kalau pas yang hubungan di hari ke-12, 13 saya di kemungkinan masa suburnya. Jadi nggak tiap habis kumpul cek itu nggak bisa ya, tidak disarankan ya. Tapi hasil ini masih jadi perdebatan sih Bu. Moga aja nanti Ibu mau menggunakan nanti yang saya mana. omongkan dulu lah ke calon, jadi kan biar Iya, bisa dan sama ada lagi yang pemeriksaan lanjutan lagi sebenarnya tes hormon juga. Cuman itu biayanya kan tidak murah ya Bu. Ya, Cuman nggak Ibu usah lah, Bu. supaya tahu ini aja. baru mau nikah Bu, biayanya Iya, jadi banyak. tes hormon ini dilakukan di laboratorium, dicek darahnya untuk dicek hormonnya apakah ada FSH atau hormon yang untuk memproduksi sel telurnya gitu, apakah bagus atau tidak. Nanti aja lah Bu kalau sudah ada tabungan itu. Nah, jadi Kan udah ditanggung BPJS juga kan tes nah, hormonnya. pemeriksaan kesuburan apapun tidak ditanggung asuransi bagus. Iya, jadi makanya monggo harus yang mau menggunakan yang bagaimana kan ceritanya mau yang nikah kalau mau cepet bisa, ya. hamil ya, jadi monggo yang Nanti sesederhana kalau yang mudah. calon mau dites spermanya bisa, saya juga meriksa masa kesuburan tadi seperti yang Bu Bidan Iya. sampaikan. Bu makasih banyak loh Bu, Iya. saya jadi tahu ini. Nah, ada yang perlu tanyakan lagi nggak? Enggak, saya rasa Kalau memang cukup. Nanti baik. kalau misalnya ini saya Ada- sama pasangan boleh kesini lagi biar ya. sama-sama diperjelas lagi Ya, ya, siap, terutama Ibu. sales pemeriksaan sperma tadi biasanya Iya. para laki-laki egonya agak tinggi, kenapa sih harus saya? Nah gitu ya. Oke Iya. Mbak Rita, kalau Oke. sudah tidak ada yang bisa tidak ditanyakan lagi, terima kasih atas Terima kasih banyak kunjungannya. Bu Bidan Cici ya. Mudah-mudahan Sama-sama. doain ya nanti saya undang datang loh ya. Iya, insya Allah. Ya. Terima kasih ya Mbak Pus, hati-hati di jalan. Iya. Oke, ini 9 menit. Aduh, sempitnya di jaket. Ya iyalah.